meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Ibu Jenny dalam rangka peningkatan performa mengajar dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk mengetahui perencanaan yang sudah diinisiasikan. Kira-kira apa yang sudah diinisiasikan? Saya menyiapkan RPP sesuai dengan penilaian supervisi, lalu sudah mempersiapkan video pembelajaran juga dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Ibu ini sudah membuat RPP ya, gitu ya. Nah, boleh saya periksa sebentar RPP-nya? Di sini saya melihat Ibu menggunakan metode snowball throwing. Bisa Ibu jelaskan apa alasan Ibu memilih metode itu? Oke, baik. Untuk snowball throwing ini saya ambil yang pertama itu temanya kan tentang sistem gerak tumbuhan. Nah, jadi anak-anak ini saya minta awalnya itu untuk mengamati snowball throwing ini. Menurut saya metode model atau pendekatan di mana anak-anak lebih berpusat kepada anak-anak, sehingga snowball throwing ini merupakan salah satu pendekatan di mana anak itu dari mulai mengamati, memberi pertanyaan hingga mendapatkan pertanyaan dari teman lain, dan dia akan menjawab pertanyaan yang didapatkan lalu bisa mengomunikasikan jawabannya. Nah, dari jawaban yang diberikan nanti ada perbedaan pendapat dari yang bertanya, sehingga mereka bisa berargumen atau tukar pendapat dengan antar teman gitu. Nah, jadi ada penjelasan yang tadi, yang kan memilih snowball throwing itu karena ingin anak itu lebih aktif ya, kalau saya simpulkannya, karena tadi Ibu menyebutkan mengamati, kemudian menjawab pertanyaan, mereka kemudian mengkomunikasikan, berargumen. Jadi kan saya menilaikan itu membuat siswa lebih aktif ya. Kalau menurut Ibu tuh keaktifan siswa saat yang kelas Ibu ajar nanti itu tuh berada di angka berapa kalau kita menilai dari 1 sampai 10? Kalau penilaian sebelum memberikan snowball throwing ini, saya menilai bisa di angka 7. Di angka 7 ya. Berarti nanti Bu Yan kan ingin meningkatkan keaktifan siswa nih ya. Kira-kira dari angka 7 mau jadi angka berapa? Harapannya Ya, mau 10. Oh, Nah, jadi mau 10 tetapi ya. kalau nggak bisa 10 ke 9 juga sudah ada perkembangan. 9 aja gitu ya. Jadi 9. Jadi Bu Yan ini ingin meningkatkan ke angka 9 gitu ya Bu ya. Gak usah muluk-muluk kan Ya. tadi ya. 9 dulu aja. Untuk meningkatkan meningkatkan ke angka 9 tadi ya Bu ya. Selain menggunakan metode itu Ibu menggunakan alat bahan atau media apa atau sumber belajar apa yang Ibu bisa membantu? Oke. Nah, untuk menunjang model tadi, saya menyiapkan video pembelajaran. Nanti anak-anak menonton video tersebut dulu. Setelah mereka mengamati video tersebut, mereka akan terpikirkan apa yang harus mereka buatkan soal pertanyaan untuk di snowball throwing tadi. Oh, jadi dari video tadi mereka membuat biar dapat ide membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan. Selain video, apakah Ibu mempersiapkan misalnya LKPD atau apa gitu? Kalau LKPD tidak, cuman ada lembar kerja yang kosong, gitu. Ada tulisan nama, lalu pertanyaannya. Tapi
tapi dikosongin. Oh, jadi LKPD Kayak kertas, lembar kertas kerja gitu. Bukan LKPD namanya. lembar lembar kertas kerja LKK jadi namanya Ibu ya. Nah, Jadi intinya gini Bu, saya siapkan nanti kertas, potongan kertas. Nah, sudah saya siapkan nama titik-titik, pertanyaan titik-titik, jawaban titik-titik, dijawab oleh. oh Ya, itu. gitu. Berarti nanti kerjanya itu individual atau berkelompok? Berkelompok. Oh, jadi berkelompok. Penentuan kelompoknya dengan cara apa? Penentuan kelompoknya saya ambil anak yang dominan aktif sebagai ketua. Dari situ nanti baru saya pengelompokan untuk yang intinya secara acak. Aktif itu berada di setiap kelompok, Nah, gitu ya. iya. Jadi di setiap kelompok itu ibu tentukan dulu ya, di setiap kelompok tentukan anak yang aktif dan berperan sebagai ketua. Kemudian baru secara random ibu menempatkan anggota-anggota kelompok ini. Iya, Betul. iya. Tadi sudah menyebutkan bahwa itu dibantu dengan fitur pembelajaran, kemudian sistem kerjanya secara berkelompok, gitu ya. Apakah nanti kegiatannya itu nanti ada diskusi, ada presentasi? Nah, yang di situ tadi setelah mengamati, mereka nanti kan sudah berkelompok nih duduknya. Nah, di pertemuan sebelumnya nanti saya siapkan, ini loh kelompok kalian, ini kelompoknya sampai 5 kelompok. Lalu di kelas atau di laboratorium nanti saya gunakan mereka sudah duduk berkelompok, jadi mengamatinya sudah dalam kelompok. Nah, setelah mereka mengamati, saya beri kesempatan mereka untuk diskusi. Apa sih yang harus mereka pertanyakan? Nah, sebenarnya snowball throwing ini lebih ke individu. Jadi satu siswa itu satu pertanyaan. Tetapi saya ingin memunculkan adanya diskusi antara teman sehingga saya buatlah kelompok dan saya batasin setiap kelompok itu 2 pertanyaan. Nah, mereka membuat pertanyaan tadi dengan cara diskusi. Setelah diskusi, mereka mengumpulkan kertas kerjanya tadi berupa pertanyaan. Lalu saya secara acak memberikan ke kelompok lain. Jadi satu kelompok yang 2 bola tadi tidak kembali ke dia. Jadi bola yang lain kembali ke kelompok yang lainnya, gitu kan? Bertukar. Gitu ya? Jadi yang namanya snowball throwing ini bola salju yang dilempar. Nah, jadi sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain, mereka tadi diskusi kembali untuk mencari jawaban. Nah, setelah mendapat jawaban itu dan mereka menganggap itu benar, maka mereka akan mempresentasikan hasil yang jawaban yang mereka diskusikan tadi. Jadi siswa nanti lebih aktif Bu ya. Ya. Metodenya udah siap, kemudian alat bahan sudah siap. Nah, nanti kan ibu akan melakukan penilaian dalam proses pelajaran. Ibu akan melakukan penilaian. Instrumen apa yang sudah ibu siapkan untuk melakukan penilaian? Oke. Nah, instrumen itu saya punya 3 bentuk penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk sikap saya berupa rubrik penilaian sikap. Sikap di sini yang saya nilai itu adalah bernalar kritis, kerjasama, percaya diri, dan menghargai pendapat. Nah, nanti skornya ada yang namanya rubrik penilaian sikap. Paling tinggi itu nilainya sangat baik 4, kalau baik 3, kurang baik 2, dan kalau tidak bertanya atau tidak memunculkan karakter itu maka saya beri nilai 1. Sehingga nanti didapatlah nilai sikap secara menyeluruh. Lalu untuk penilaian pengetahuan saya ambil tes lisan. Jadi saya akan tampilkan soal itu di Infokus sehingga mereka langsung melihat soalnya dan langsung menjawab tanpa menulis soal lagi, langsung menjawab di kertas 1 lembar. Untuk penilaian itu ada 5 soal sehingga 1 soal itu 20 nilainya, tinggal dihitung aja skornya.
Dan untuk keterampilan juga saya menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Yang dinilai itu adalah aspek membuat pertanyaannya, diskusi, dan presentasi. Satu lagi Bu, saya lupa untuk menuliskan aspek keterampilannya. Selain membuat pertanyaan, diskusi, harusnya mereka tuh menjawab pertanyaan dengan benar. Nah itu tambah lagi baru presentasi. Udah tuh. Sedikit ini masukkan penilaian singkat itu apakah tidak terlalu banyak kalau 4. Nanti kan Bu Yeni kan nanti harus berkeliling gitu kan, berkeliling tidak hanya satu kelompok yang diamati dengan jumlah siswa sekitar 30-an. Menurut saya ini agak terlalu banyak, mungkin bisa Atau bernalar kritisnya saya hilangkan. terserah Bu Yen, tapi mungkin Dua dua saja. ya. Jadi kalau 4 ini kayaknya terlalu kebanyakan. Saya nih ngambilnya gini Bu, kalau untuk diskusi mereka ada muncul kerjasama. Nah, kalau percaya diri pada saat dia presentasi tanpa disuruh-suruh lagi, dia punya kepedean gitu. Dan menghargai pendapat ini, misalnya ada argumen perbedaan gitu. Nah, berarti saya buang yang bernalar kritis saja. Kalau ini malah Lebih penting. ke pengetahuan. Kalau ini malah penting karena Ibu Yen kan ingin anak berbuat pertanyaan. Memang semuanya ini bagus sih, muncul semua bagus, cuma dengan banyaknya aspek sikap yang dinilai. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau mau sini jujur dan sebagainya itu bisa masuk, cuma kan nanti pelaksanaan di lapangannya apakah tidak terlalu berat dari ini gitu kan menurut saya. Nggak mesti semuanya diikuti ini, tapi yang penting saja menurutnya Bu Yeni pada saat ini saya menunjukkan sikap apa gitu. Oh iya, oke lah. Nanti saya buang satu gitu ya, biar. Nah, semuanya kan sudah Ibu Yen lengkap ya, sudah dirancang dengan sempurna gitu. Jadi nanti tinggal pelaksanaannya saja. Kita sepakati nanti Bu Yen di hari Jumat ya, tanggal 8 September ya. Siap ya Bu Yen, jam 3 dan 4 ya, di kelas 8D. Siap Bu Yen? Ya, hari Jumat. Nah nanti pada saat saya dan Bu Yen di kegiatan observasi di kelas, nanti saya akan mencatat semua kejadian yang ada di kelas dengan bantuan instrumen ya. Nanti mohon instrumennya sudah Bu Yen pelajari ya. Nanti jadi Bu Yen harus menampilkan yang sudah Ibu Yen rencanakan dan sesuai dengan instrumen-instrumen. Jadi sesuai dengan nama kelas 8D Bu ya. Iya. Untuk lampiran ya. Untuk ini daftar nilainya sudah per kelas 8D berarti ya. Daftar nilai nggak perlu. Jadi ini di situ kan ada di instrumen penilaian yang dibagikan oleh Pak Jamar, itu kan ada instrumen observasi, pasca observasi. Nah nanti yang mau pas di lapangan di dalam kelas itu, kemudian itu harus sesuai dengan yang observasi. Sesuai dengan RPP-nya. Nanti kan ada pertanyaan. RPP ditulis misalnya kerja kelompok, tapi ternyata kerja sendirian, artinya kan tidak muncul gitu. Nah, ada tidak kesesuaian. Jadi nanti sudah dipelajari, sudah di-print, berikan ke saya di hari pelaksanaan. Itu saja kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti apa yang sudah Bu Yeni rencanakan berjalan dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau absen?
gerak tumbuhan ya. Yang ada buku paket atau buku LKS boleh dikeluarkan sebagai referensi kalian. Nah, pada sistem gerak tumbuhan nanti kita akan melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan ini Ibu menggunakan snowball throwing. Ada yang tahu snowball throwing itu apa? Snow apa snow? Bola salju berarti. Throwing apa? Melempar. Jadi nanti kalian melempar bola dari teman ke teman dengan cara berkelompok ya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini tujuannya yaitu satu, menjelaskan macam-macam gerak tropisme pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi contoh tumbuhan dari gerak tikmonasti. Tiga, mengidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Yang keempat, menjodohkan antara contoh gerak tumbuhan dengan jenis gerak tumbuhan tersebut dengan benar. Jadi ada 4 tujuan yang harus kalian pahami setelah pembelajaran berlangsung. Oke, Ibu lanjut. Di sini Ibu sudah membagikan kelompok sebanyak 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 5 orang dan ada yang 6 orang. Lanjut. Nah, untuk mendengarkan video pembelajaran ini sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu bagaimana kalian perasaannya setelah masuk laboratorium dengan pembelajaran sistem gerak tumbuhan. Mana perasaannya kelompok 1? Mana kelompok 1? Abang Fadil, gimana kelompoknya? Apa yang kalian rasakan sebelum belajar? Happy. Kelompok 2, Aska? Happy, tenang. Nah, kita mulai dari konsepnya dulu. Gerak tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Kenapa? Karena tumbuhan itu tidak sama dengan manusia dan hewan. Jadi tumbuhan itu dapat bergerak tetapi tidak bebas seperti hewan dan manusia. Dia punya kehendak sendiri untuk bergerak. Sedangkan tumbuhan dia tidak dapat bergerak sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dia bergerak dikarenakan adanya apa? Adanya angin. Selain angin, adanya rangsangan. Nah, rangsangannya itu disebut juga dengan iritabilitas. Dia punya ciri peka terhadap rangsangan. Ya, jadi ada hubungannya bergerak dengan iritabilitas. Silakan membuat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, nanti kalian sobek pertengahan kertas tadi, lalu bentuklah seperti bola.
kelompok 5, saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1. Gerak fototrofis adalah gerak yang dirangsang oleh tumbuhan yang arah tumbuhannya mendekat sumber cahaya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan dari kelompok 2. Jaringan dibedakan menjadi 2, sebutkan jaringan 2 tersebut. Jawaban. 1. Jaringan floem dan jaringan striap. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Assalamualaikum Bu Yeni, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu. Nah, untuk saat ini kita akan bincang-bincang pasca supervisi kemarin ya Bu Yeni ya. Menurut Bu Yeni bagaimana perasaan Bu Yeni setelah melakukan kegiatan supervisi kemarin? Alhamdulillah supervisinya bisa berjalan dengan baik. Saya cukup senang walaupun masih ada sedikit kebingungan. Bagaimana Ibu menilai performa kompetensi Ibu ketika melakukan pembelajaran kemarin? Menurut saya perlu ada peningkatan lagi sehingga lebih baik untuk kedepannya. Mengapa Ibu berpikir bahwa ada perlu peningkatan kembali itu Bu? Saya merasa belum maksimal pada saat melaksanakannya sesuai dengan perencanaan. Jadi Ibu merasa ketika pelaksanaan itu ada yang berbeda dengan RPP ya Bu ya? Ya, Nah, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika saya observasi Ibu kemarin ya? silakan Bu. Oke, menurut catatan saya ketika kemarin saya melakukan pengamatan Ibu supervisi itu pada saat di awal kegiatan yaitu di kegiatan pendahuluan itu belum ada pertanyaan tematik. Nah, jadi yang bisa mengajak anak untuk berpikir gitu kan. Jadi kurang adanya pertanyaan tematik. Kemudian di kegiatan inti itu saya mencatat Ibu menggunakan lebih banyak menggunakan teknik ceramah gitu ya. Nah, jadi Ibu memang menggunakan sudah bagus, sudah menggunakan PPT, tapi di situ Ibulah yang berperannya. Jadi nanti bisa juga diubah gitu ya, bisa melibatkan anak. Kemudian ketika di kegiatan penutup, karena Ibu kurangnya waktu, saya melihat bahwa asesmennya, penilaiannya untuk individu belum terlaksana. Begitu Bu, berdasarkan catatan saya. Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu, saya merasakan seperti itu dan tersadar selama proses pembelajaran itu berlangsung. Ya. Tapi selain ada kekurangan, pasti ada ini ya Bu ya, ada kelebihan juga. Nah, menurut catatan saya kemarin itu Bu, Ibu menggunakan teknik snowball throwing gitu, itu udah bagus. Nah, di mana di teknik atau metode yang Ibu pakai itu sudah membuat siswa lebih aktif gitu kan, tidak berdiam diri, tidak hanya duduk mendengarkan guru, tapi siswa itu Ibu ajak membuat pertanyaan. Kemudian setelah membuat pertanyaan itu, Ibu ajak juga siswa itu melakukan presentasi. Nah, di situ secara tidak langsung Ibu telah menumbuhkan rasa percaya diri sama anak gitu dan rasa berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu yang menurut saya kelebihan dari kegiatan pembelajaran Ibu. Menurut Ibu setuju atau tidak dengan pengamatan saya? Ya, saya juga setuju Bu. Saya memilih metode ini dengan tujuan agar murid-murid lebih aktif dalam diskusi, dalam berpresentasi, baik dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dengan diskusi ini, Ibu tadi kan mengatakan ingin meningkatkan performa gitu ya Bu ya, dalam untuk kegiatan berikutnya Ibu akan meningkatkan performa Ibu. Nah, menurut Ibu sudah terbayang belum performa yang seperti apa yang akan Ibu tingkatkan nanti? Yang pertama itu saya harus mengatur strategi ulang yang lebih baik lagi, kemudian memperbaiki kekurangan apa saja yang ada pada proses pembelajaran sebelumnya agar proses pembelajaran ke depan agar lebih baik lagi. Jadi masih perlu dukungan lah yang untuk meningkatkan pengembangan proses pembelajaran tersebut.
Berarti Ibu nanti akan melakukan perbaikan di strategi ya Bu Iya. ya. Nah, kira-kira Ibu nanti untuk memperbaiki strategi-strategi itu Ibu butuh dukungan dari siapa Bu? Salah satu dukungannya itu kepala sekolah dan rekan guru sejawat yang sesama mapel IPA gitu. Ya, nanti Ibu bisa minta dukungan dari kepala sekolah ya, terutama mungkin penggunaan sarana prasarana gitu Iya. ya. Nanti Ibu juga bisa berkolaborasi tadi Bu ya dengan teman sejawat. Mungkin nanti dapat ilmu nanti dari teman sejawatnya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu kapan kapan akan Ibu melakukan itu gitu? Ya, nanti saya atur kembali Bu, secepatnya saya akan melakukan pengembangan berkelanjutan. Ya, oke lah. Kalau begitu Bu, nanti saya doakan agar kolaborasi Ibu tadi berjalan dengan baik, kemudian strategi yang akan Ibu gunakan nanti juga lebih baik. Kira-kira Bu, yang dari diskusi kita ini, Ibu dapat menyimpulkan apa Bu? Jadi agar proses pembelajaran memperoleh tujuan yang baik, perlu perencanaan yang baik, menggunakan strategi teknologi yang baik, dan mengevaluasi apakah rencana yang dilakukan sudah baik. Lalu hal-hal yang perlu diperbaiki tadi ditingkatkan, sebaiknya dicatat juga sebagai bahan refleksi diri. Setelah melakukan refleksi, lakukan pengembangan secara berkelanjutan. Jadi ini saya senang sekali Bu Yeni sudah ingin memperbaiki kompetensinya untuk kedepannya agar lebih baik, ingin memperbaiki tadi dengan berkolaborasi juga gitu ya. Saya doakan semoga nanti rencana-rencana untuk mengadakan perbaikan itu dapat berjalan lancar ya Bu Yeni ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Terima kasih kembali Bu.